Abu Nawas dihukum gantung. Sebelum masuk ke pembahasan konten, mohon klik lonceng dan subscribe-nya ya sahabat Alo, agar channel ini semakin berkembang dan menjadi salah satu wadah syiar agama Allah Ta'ala. Keinginan Raja Harun al-Rasyid untuk menghukum Abu Nawas masih menghantui beliau. Beliau penasaran, namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Penasehat kerajaannya menyarankan agar Baginda memanggil seorang yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Untuk menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan mengalahkan ulama harus dengan ulama juga. Baginda setuju dengan usul yang cemerlang itu. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja bertanya tentang cara terbaik mengalahkan Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda Raja sangat senang karena merasa kali ini bisa mengalahkan Abu Nawas. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di mana dia akan mati. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan untuk mengalahkan Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Akhirnya, Abu Nawas masuk ke dalam jebakan sang ulama kerajaan. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa membuat nyawanya melayang. Seperti kata peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpleset juga. Kini, Abu Nawas benar-benar mati kutuh. Sebentar lagi, ia akan dihukum mati karena jebakan sang ulama kerajaan. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin yang tertindas yang pernah ditolongnya. Namun, derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Raja Harun al-Rasyid sangat puas atas kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat begitu senang. Semua orang yang menyaksikan merasa hidup Abu Nawas tinggal sebentar lagi. Tapi, ada satu orang yang tetap yakin bahwa Abu Nawas akan selamat, yaitu istri Abu Nawas sendiri. Bukankah Allah Ta'ala lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang Maha Kuasa. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang-orang banyak yang semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Bahkan Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja kali ini tidak akan terkecoh. Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka masih ada harapan. Di mana ada kesulitan, pasti di situ ada kemudahan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang hukuman Abu Nawas. Sebelum eksekusi dilaksanakan, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. "Adakah permintaan terakhir darimu, Abu Nawas?" tanya sang Baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Sebutkan," kata Baginda Raja. "Sudilah kiranya hamba diizinkan memilih cara mati yang cocok untuk hamba yang mulia," pinta Abu Nawas. "Baiklah," kata Baginda, menyetujui permintaan Abu Nawas. "Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba salah, maka hamba dihukum pancung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat seperti ini pun, engkau masih sempat bersenda gurau.
Tetapi ketahuilah, segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu dalam keselamatan, kata Baginda Raja. Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum gantung, teriak Abu Nawas. Semua yang hadir kaget. Mereka tidak mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang mulia berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal, hamba telah memilih hukuman gantung. Kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas memaksa Baginda untuk memberikan ujian terlebih dahulu sebelum hukuman itu dilaksanakan. Baiklah Abu Nawas, jika engkau dapat menjawab pertanyaanku ini, maka kamu akan terbebas dari hukuman. Berapa banyakkah bintang di langit? Gampang sekali tuanku, kata Abu Nawas. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda Raja. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai, jawab Abu Nawas. Bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Tanya Baginda Raja heran. Bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Tanya Baginda Raja heran. Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Tanya Abu Nawas. Raja Harum dan ulama kerajaan tersenyum kagum atas jawaban cerdik Abu Nawas. Kau memang cerdik, kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang, jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Perintah Baginda Raja. Siap Baginda, kata Abu Nawas. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada Abu Nawas. Dan Abu Nawas kembali selamat dari hukuman raja. Wallahu a'lam bishawab.